Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mela Putri dari kelas 12 IPS 2. Oh iya, saya berasal dari sekolah SMAN Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang ada di dalam pelanggaran HAM. Apa sih itu HAM? HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir pada diri seseorang. Lalu, apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, mari kita simak videonya. Bye! Kasus yang pertama yaitu kasus Jessica Mirna. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Solihin meninggal dunia setelah meminum kopi es di Olivier Cafe GI. Pada saat kejadian, Mirna meminum kopi ditemani oleh dua temannya, yaitu Jessica dan Hani. Hasil otopsi menyatakan bahwa ada pendarahan lambung Mirna karena adanya zat korosif yang diduga asam sianida. Berdasarkan TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan bahwa Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ya, lagi ngapain? Kok kamu nggak belajar? Kamu harus belajar. Kamu kan harus bisa masuk ke kedokteran UI. Gimana sih kamu? Kamu harus belajar. Ayo sekarang belajar ini kakak. Ayo. Kasus yang ketiga yaitu pembunuhan Marsina. Ia diculik pada tanggal 8 Mei 1993. Ia seorang aktivis dan buruh pabrik. Marsina dinyatakan meninggal setelah memperjuangkan hak asasi buruh dan sebagai pemegang komando aksi protes buruh mengenai kenaikan upah. Pelanggaran ini termasuk ke dalam kasus pembunuhan. Kasus yang keempat yaitu tragedi Semanggi I. Ini merupakan demonstrasi antara mahasiswa dengan aparat. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak percaya terhadap politik masa Orde Baru. Oleh karena itu, pada tanggal 11 sampai 13 November 1998, merujuk pada protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil karena bentrokan dengan aparat. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai video yang tadi. Oh ya, mungkin dari kalian masih bingung apa itu hak asasi manusia, yaitu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan siapapun, sehingga sifatnya universal. Oh ya, satu lagi, HAM ini tidak bisa dicabut oleh pihak manapun ya, karena ini sifatnya melekat pada diri seseorang. Untuk penjelasan video yang pertama, kasus pertama yaitu kasus Jessica Mirna. Kasus Jessica Mirna ini menjadikan bahan perbincangan pada tahun 2006 karena banyak sekali kontroversi atau drama-drama yang membuat aparat menjadi kebingungan untuk mendapatkan bukti yang jelas. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Solihin meninggal setelah meminum kopi es di Olivier GI. Pada saat waktu itu, Mirna ditemani oleh Jessica dan oleh Hani. Kejadian ini termasuk ke dalam kejadian kasus pembunuhan secara berencana. Tidak boleh ya. Yang kedua itu kasus dialog seorang kakak beradik yang dimana kakak memaksa adiknya. Pada pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas membentuk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya. Kita berhak kembali. Kesimpulan dari kasus yang kedua ini, kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain, merupakan salah satu contoh dari pelanggaran. Karena orang lain memiliki hak kebebasan untuk apa yang ia inginkan, walaupun ia keluarga kita sendiri. Jadi di video tersebut, seorang kakak memaksa adiknya untuk belajar agar bisa memasuki jurusan kedokteran Universitas Indonesia. Itu tidak boleh ya, itu merupakan salah satu contoh dari pelanggaran sosial. Kasus yang ketiga, yaitu kasus pembunuhan Marsina. Kasus pembunuhan Marsina ini terjadi atas Marsina memperjuangkan hak asasi buruh.
Kasus ini termasuk ke dalam kasus pembunuhan. Kasus yang keempat yaitu kasus tragedi Semanggi I. Kasus tragedi Semanggi I ini termasuk ke dalam demonstrasi, yaitu antara mahasiswa dan aparat negara. Kesimpulan dari video semua ini menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM akan selalu ada, karena sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melanggar aturan yang ada di dalam negaranya, dan memiliki dua pengelompokan, yaitu pembunuhan massal atau genosida dan kejahatan kemanusiaan seperti tayangan video yang sebelumnya, seperti ada pembunuhan, demonstrasi, memaksakan kehendak orang lain. Kasus pelanggaran HAM ini dapat terjadi karena beberapa faktor, bisa terjadi karena psikologisnya dan sikap egoisnya. Oh ya, mungkin segitu saja penjelasan mengenai contoh kasus dari pelanggaran HAM. Bye!